Gila gak sih? Serem juga tuh penampakan. Kalau menurut aku sih kayaknya itu nggak real ya. Tapi entah bagi kalian itu real atau ya permainan kamera aja gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi pada channel ini. Dan di video kali ini mungkin aku singkat aja ya guys, bicara di depan kamera kayak gini. Karena pada bulan lalu aku sudah pernah membahas tentang 5 tempat angker di Kuala Tunggal part kedua. Dan salah satu tempat angker tersebut adalah Pos Kuntilanak. Ya, Pos Kuntilanak yang ada di kota Kuala Tunggal, tepatnya berada di Kecamatan Tebing Tinggi ya. Jadi beberapa waktu lalu ada seseorang DM aku di Instagram bahwa dia ingin menceritakan tentang kisah horornya saat menjaga pos tersebut. Jadi dia bilang, ya udah gitu, kalau kau mau menceritakan telepon aja aku, nanti aku record, terus aku tulis ulang ceritanya, biar aku rapikan, baru aku sampaikan kepada subscriber aku. Dan dia setuju, tapi syaratnya dia tidak mau namanya disebarkan. Jadi kita ubah aja lah namanya, ubah jadi inisial aja lah gitu kan. Dan di video kali ini ya aku mau menceritakan cerita dia, ya kayak sedikit kayak podcast gitu lah guys. Kalau kalian belum ada nonton video 5 tempat angker di Kuala Tunggal, kalian tonton aja dulu, karena ya biar lebih relate bagaimana sih tempat pos sapam Kuntilanak tersebut. Jadi yang mungkin dari 2 daerah, gua singkatkan aja. Kecamatan Tebing Tinggi tersebut ada di tengah hutan guys. Di tengah hutan, desa tersebut ada di tengah hutan. Karena di tengah hutan tersebut ada sebuah pabrik tisu, pabrik kertas. Akses mau masuk ke desa tersebut agak sangat jauh guys, lewat jalan tanah. Jadi harus melewati beberapa pos-pos sapam. Nah, di antara pos sapam tersebut ada dijuluki Pos Kuntilanak. Karena apa disebut Pos Kuntilanak? Ya karena banyak kuntilanak guys. Kalau pos disebut banyak tuyul, ya pos tuyul jadinya. Jadi seperti itu aja, singkat aja itu. Jadi Kecamatan Tebing Tinggi ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Oke. Dan inilah cerita sapam tersebut saat berada di Pos Kuntilanak itu. Perkenalkan, namanya Pak Jamal. Pak Jamal bekerja sebagai sapam pabrik. Menurut cerita Pak Jamal, kadang kalanya ada beberapa setan dan jin berbentuk menyeramkan yang tiba-tiba muncul di dekat pos sapam tersebut. Saat itu, Pak Jamal mendapatkan giliran menjaga shift malam. Dan kebetulan di dalam pos sapam itu Pak Jamal sendirian karena saat itu dalam masa libur Hari Raya Idul Fitri. Jam 11 malam, Pak Jamal datang ke pos dan menggantikan rekan sapam yang shift sore. Seperti biasa, bila jaga malam, Pak Jamal selain memakai seragam sapam, juga memakai jaket dan sarung agar tidak kedinginan. Tepat jam 12 malam, Pak Jamal mulai patroli di sekitar pos tersebut. Suasana jalanan pos sapam tersebut terlihat sangat sepi. Pak Jamal berjalan menyusuri ke tepi pos kiri dan kanan. Kemudian, kembali lagi ke dalam pos. Sampai di dalam pos, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1:30 pagi. Pak Jamal duduk santai sambil kakinya selonjoran, namun badannya masih tegak. Pak Jamal merasakan ada angin yang berhembus di telinganya. Rasanya seperti ada sesuatu yang lewat di belakang Pak Jamal. Pak Jamal menengok ke belakang dan memandang sekelilingnya, namun tidak terlihat apa-apa. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti wanita yang tertawa. Bulu kuduk Pak Jamal langsung berdiri. Suara perempuan ketawa berasal dari arah belakang Pak Jamal. Perkiraan arah suara jaraknya sekitar 10 meteran. Pak Jamal kembali duduk tegak sambil kepalanya tengok kanan dan kiri ke sekitar. Pak Jamal pun bersuara, "Siapa ya?" Pak Jamal berucap. Namun tak ada jawaban. Sekitar 10 menit kemudian, kembali terdengar suara perempuan tertawa. Pak Jamal kembali mencari arah suara tersebut. Kali ini pemandangan Pak Jamal tertuju pada sesosok makhluk berwarna putih dan rambut hitam panjang
Namun di sekitar rambutnya terlihat ada warna merah seperti darah. Tak salah lagi, itu adalah kuntilanak. Pak Jamal merasakan ketakutan luar biasa. Pak Jamal merapatkan kain sarungnya ke seluruh tubuhnya berharap tidak melihat penampakan tersebut. Beberapa menit Pak Jamal bersembunyi di dalam kain sarung. Suasana kembali hening. Pak Jamal masih di dalam sarung khawatir kalau pas membuka kain sarung, kuntilanak tersebut akan muncul di depannya. Setengah jam Pak Jamal gak berani keluar. Lalu tiba-tiba tekuk Pak Jamal terasa dingin. Dan kembali terdengar suara perempuan yang tertawa lagi. Pak Jamal ketakutan yang luar biasa. Badannya terasa kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Mulutnya ingin berteriak tapi tidak bisa. Dalam suasana ketakutan luar biasa, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Dan aneh, badan Pak Jamal kembali bergerak. Pak Jamal membuka sarungnya dan berlari keluar dari pos sapam tersebut. Semenjak itu, Pak Jamal tidak berani lagi menjaga pos tersebut pada malam hari. Dan pos sapam tersebut juga dipindahkan. Ya, sekian aja untuk video kali ini. Gila. Bagaimana guys, kalau kalian di posisi Pak Jamal? Pasti menyeramkan kan? Pak Jamal gila, sungguh berani nih dua orang. Sampai berselimut di sarung. Kalau gua sih langsung lari sih. Ya karena gila guys. Suara kuntilanak itu satu tarikan napas saja langsung menyeramkan. Oke. Itu aja sih ceritanya. Mungkin kalau ada cerita-cerita lain, kalian juga ada cerita-cerita lain, ya bisa aja tulis komen aja di bawah atau DM aku di Instagram yaitu @mrizky_anapi. Yang kayak Pak Jamal ini bisa kalian ceritakan, mungkin bisa aku sampaikan di channel aku ini. Oke? Aku Mrizky Anapi. See you next time. Dah. Oke, soalnya di sini apa narasi apa?